jangan takut untuk mencoba. Memang mencoba itu pertama-tama itu kadang berat, tapi kalau tidak ada tekad pasti akan terhambat. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandoyo Yulianto. Kami usaha di bidang kuliner, khususnya ayam goreng Kalasan dengan brand ayam goreng Kalasan Pandoyo Indah. Kami beralamatkan di Bendan, Tirto Martani, RT 06 RW 23, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Saya memulai usaha ini pada tahun 2000. Pada waktu itu jerih payah sedikit demi sedikit kami lalui, rintangan dan cobaan. Dari yang tidak laku menjadi laku, dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga kami terus berkembang dan menimba ilmu bagaimana caranya kita bisa berkembang melalui pemasaran offline dan online. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi untuk cara memasak dan bumbu masih kita pertahankan warisan nenek moyang, tetap kita pakai cara tradisional. Kebetulan memang ibu saya kan sudah usaha ayam goreng sebelum saya lahir. Jadi secara alami kita sudah terdidik di bidang ayam. Jadi waktu SMP saya itu sudah membantu orang tua, membantu ibu ya membersihkan ayamnya, menggorengnya. Jadi kita sudah terbiasa. Jadi secara alami ilmu itu masuk dengan sendirinya, jadi nggak perlu belajar dari siapa dan di mana. Cuman kita belajar bagaimana cara supaya pemasaran orang tua dulu kita kembangkan. Jadi pendampingan dari kedinasan, dari universitas, itu sangat membantu kelompok kami. Di dusun kami, dusunnya Bendan itu diawali dari
ayam goreng Mbok Brek. Jadi Mbok Brek itu awal mula ayam goreng Kalasan, yang diikuti ayam goreng Nyonya Suwarti itu juga berasal dari dusun kita, dusun Bendan. Jadi dari perjalanan waktu, dari ibu-ibu kami yang saat ini yang masih hidup, masih tua, ya udah umur 50 ke atas, masih aktif berjualan, diteruskan. Kalau yang sudah tiada seperti saya ini meneruskan. Jadi kebetulan ini kami bertahan supaya bagaimana caranya ikon ayam goreng Kalasan ini tidak punah, hingga kami meregenerasi yang muda-muda. Pendapatan sangat drastis menurun 70% sampai 70%, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit, walaupun saat ini masih keadaan seperti ini, tapi sudah mulai membaik. Terutama sekarang orang hajatan sudah berani, ya sudah diperbolehkan, sudah berani, itu sangat membantu kami. Jadi orderan untuk pemesanan ingkung atau ater-ater untuk orang-orang hajatan ataupun untuk acara-acara kantor, itu rata-rata kami saat ini sudah banyak yang menerima. Kalau awalnya memang sungguh sulit, jadi terdampak sekali pandemi. Pada saat ini kelompok kami namanya ayam Maju Makmur, kelompok ayam goreng Kalasan Maju Makmur. Pada saat ini saya ketua yang kedua. Untuk yang terdaftar, ya, untuk terdaftar di kelompok itu ada 40 UKM. Kalau yang di luar kelompok ya ada, kalau 10-an ada. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin nggak mau ribet. Memang kita ada aturan di kelompok itu. Pertama harus punya surat izin berusaha, sekarang NIB itu harus punya. Terus harus ikut bila mana ada pendampingan, karena memang kami mewajibkan untuk selalu memperbaiki diri. Dapur pun kita berusaha untuk saling untuk memperbaiki dari yang tadinya kotor, lantainya cuma tanah, sekarang rata-rata sudah di lantai. Jadi sedikit memang kami, karena memang dituntut. Orang itu sekarang pinter, jadi memilih masakan itu dilihat dari bagaimana dia memproduksinya.
Awalnya itu semua pasti ada kendala, ada cerita. Jadi saya memulai usaha itu ke pasar ya. Dari tidak punya tempat menjadi punya tempat itu maksudnya meja atau los. Kan di pasar itu ada yang pakai los, ada yang pakai kios. Saya pakai los. Pada awalnya saya nggak dapat los karena sudah penuh pasar itu. Saya hanya nempel-nempel di tempat parkir itu pakai meja kecil. 1 minggu tidak ada yang beli. Setelah 1 minggu ada yang coba, jadi kayak orang yang dijual lagi itu mendekat. 1-2 orang getok tular dari omongan ke omongan, banyak. Begitu banyak, kendalanya ada lagi, barang hilang, duitnya nggak ada. Jadi itu hanya kisah. Jadi seharusnya uang itu dapatnya 100.000, setelah dihitung kok cuman dapat 70.000, yang 3.000 gimana. Jadi ya adalah itu cobaan. Jadi ada yang udah uangnya udah tak taruh ke situ, padahal belum. Jadi trik-trik orang-orang yang agak-agak nakal dikit juga ada. Jadi perjalanan pahitnya awal mula seperti itu di pasar ya. Jadi setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan baru dapat meja 1 meter aja. Tapi alhamdulillah dari meja 1 meter itu bisa sampai sekarang ini untuk kebutuhan sekolah anak. Kebetulan pelanggan itu sering ambil kremesan saya. Jadi yang perempuan orang Jogja, suaminya asli Jepang, di sini kerja sebagai duta ya, duta. Terus ibunya itu punya usaha kuliner khas Jepang. Nah, di situ saya diminta dropping kremesnya untuk campuran di warung makannya. Terus berkembang, saya suruh memasak. Jadi dia terima mateng. Jadi beli paha. Saya di order godokan, jadi belum digoreng, dengan ditambahi khas Jepang. Jadi saya dikasih kecap gitu, kecap khas masakan Jepang. Setelah itu kok kuliner Jepang itu berkeliling dunia untuk meliput kuliner. Nah, terutama pada waktu itu di Jogja. Di Jogja itu gudeg, terus ayam, sama jadah. Itu ayam ke tempat saya pada waktu itu juga ya masih tradisional lah, kayak itu syuting. Memang kita diberi CD, syutingnya itu disiarkan di televisi Jepang. Ya, nyandolnya jadi ada wisatawan Jepang pas waktu itu datang ke Jogja, nyari di rumah saya, ketemu, bercerita. Saya lihat
di TV ada ayam goreng Kalasan di Jogja, saya nyari coba ya, makan di tempat ya, apa kadarnya dulu ya, selesaian di ini di tikar, kasih meja, dah, oh iya, udah puas gitu. Istri wisatawan itu orang Jawa Timur, jadi lewat mampir Jogja pulang Jawa Timur, itu hanya kisah. Jadi momen foto pun pada waktu itu nggak ada kamera, nggak ada HP aja, belum ada kameranya. Pada waktu itu seperti itu. Cuman kalau CD-nya masih kita simpan gitu. Untuk berusaha itu jangan takut untuk mencoba. Memang mencoba itu pertama-tama itu kadang berat, tapi kalau tidak ada tekad pasti akan terhambat. Jadi tekad, semangat untuk berusaha dan jangan takut untuk tidak berhasil. Pasti kalau kita yakin jalan itu pasti ada. Jadi untuk berusaha memang yang dibutuhkan adalah semangat, modal itu nomor kesekian. Jadi semangat, niat, tekad, pasti jalan terbuka. Tidak lupa berdoa. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.